Selamat datang kalian semua dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas sebuah film action komedi yang cukup menarik untuk ditonton. Dan film ini sendiri berjudul We Were the Millers, yang mengisahkan tentang perjalanan sekelompok orang yang bekerja sama untuk melakukan penyelundupan narkotika ke Amerika Serikat. Namun, perjalanan mereka tidak semulus dan semudah yang mereka bayangkan karena akan banyak sekali masalah yang harus mereka hadapi. Selain itu, banyak juga aksi-aksi kocak mereka dalam film ini yang akan membuat kita betah untuk menontonnya. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita saksikan filmnya. Cerita film ini sendiri berfokus pada 4 orang tokoh utama yang akan banyak ditampilkan dan memegang tokoh sentral dalam alur film ini. Yang pertama adalah David, seorang bandar narkoba kelas kabupaten lah istilahnya, yang sedang berada di apartemennya bersama dengan Kelly, seorang anak ABG yang polos, di mana dia tinggal satu apartemen dengan David, yang ternyata Kelly ini ditinggalkan pergi oleh ibunya. Kelly yang mendengar ada sekumpulan orang yang berseteru di seberang jalan memutuskan untuk menghampirinya. Sedangkan David yang merasa khawatir jika Kelly akan terlibat dalam sebuah masalah dengan segerombolan orang tersebut menyusulnya dengan tujuan untuk membawanya kembali ke dalam apartemen. Sesampainya di sana, ternyata sudah terdapat beberapa orang preman yang sedang mencoba untuk menjamret handphone seorang gadis bernama Casey. Singkat cerita, David mencoba untuk berunding dengan para preman tersebut agar mereka pergi dan tidak mengganggu mereka. Namun, Kelly yang polos kemudian mengungkapkan bahwa David adalah seorang bandar narkoba. Akhirnya para preman tersebut tentu saja lebih memilih untuk merampok David agar dapat berpesta mabuk-mabukan obat terlarang tersebut. David yang akhirnya harus berlari untuk meloloskan diri, dan mereka pun akhirnya mengejarnya pada suatu tempat di mana akhirnya David terkepung dan mau tidak mau dia harus melompat ke sebuah tempat sampah agar bisa lolos. Namun ternyata pada saat itu keberuntungan belum berpihak kepada David. Akhirnya David pun tertangkap dan dihajar, serta seluruh uang dan barang dagangan miliknya dirampok oleh preman-preman tersebut. Singkat cerita, David yang kebingungan mencari uang untuk mengganti seluruh kerugiannya yang harus dia setorkan kepada bosnya, akhirnya harus diculik oleh orang-orang bertubuh kekar pada saat baru keluar dari warung kopi pangku pinggir jalan. Ternyata orang yang menculik David adalah suruhan dari bosnya yang bernama Brad. Sempat khawatir karena dikira akan dibunuh, ternyata David malah disambut dengan hangat oleh Brad yang ternyata adalah kawan lamanya pada saat kuliah dulu. David menjelaskan semua kejadian yang menimpanya dan meminta keringanan kepada Brad. Namun karena uang is money dan dulu bukanlah yang sekarang, Brad menolak untuk memberikan keringanan, tapi dia menyuruh David untuk melakukan sesuatu untuknya. Dia menyuruh David untuk mengambil pesanan narkobanya di Meksiko dan membawanya kembali melewati perbatasan federal menuju markas Brad sekarang. David sebenarnya merasa takut dan sempat menolak karena dalam hukum Amerika Serikat, pedagang atau penyelundup narkoba lintas negara atau kelas internasional memiliki resiko dan hukuman yang lebih berat daripada pedagang kelas ringan. Namun karena tidak memiliki pilihan lain untuk melunasi hutangnya dan belum lagi Brad menawarkan sejumlah bonus yang terbilang cukup besar, terpaksa David menerima tawaran itu. Singkat cerita, David curhat kepada Kelly tentang masalah yang menimpanya dan meminta saran serta ide agar dapat melewati perbatasan dengan membawa sejumlah narkoba tanpa diketahui oleh petugas perbatasan. Dan tanpa sengaja ada sebuah keluarga kecil yang menggunakan RV, yaitu sejenis bis yang interiornya lengkap seperti rumah sungguhan, bukan seperti model bis Tayo atau bis Bagong yang banyak terdapat di Indonesia ya. Ternyata mereka ini adalah turis yang ingin berlibur dan akan menuju ke suatu tempat. Namun mereka tersesat dan tak tahu arah jalan pulang, akhirnya dibantu oleh seorang petugas polisi yang secara ramah menunjukkan arah yang akan mereka tuju. Dari sini akhirnya David terinspirasi untuk membuat sebuah keluarga palsu yang akan berlibur ke Meksiko, sehingga diharapkan dapat mengelabui petugas perbatasan dan polisi. Singkat cerita, David menemui Ross,
seorang penari panas pada sebuah klub malam yang juga merupakan tetangga David satu apartemen dan memintanya untuk berpura-pura untuk menjadi istrinya dengan imbalan sejumlah uang. Namun karena Ross mengetahui resikonya dan menurutnya itu adalah ide yang paling gila, dia menolak mentah-mentah tawaran David. Akhirnya David pulang dengan perasaan kesal dan bertemu dengan Kelly yang menanyakan apakah dia berhasil mengajak Ross. Namun karena dia gagal mengajak Ross, Kelly menawarkan untuk pergi berdua saja seperti hubungan ayah dan anak. Namun David menolak mentah-mentah ide Kelly dan mengatakan bahwa jika ingin dikatakan sebagai keluarga sungguhan, maka harus ada setidaknya satu orang perempuan agar tidak terlihat aneh dan dicurigai oleh orang lain. Kemudian Kelly mengatakan bahwa dia mengenal seorang gadis yang bisa mereka ajak untuk bekerja sama, yang ternyata gadis tersebut adalah Casey yang mereka temui tempo hari. Akhirnya David bernegosiasi dengan Casey yang terlihat seperti anak jalanan dan menawarkan berbagai keuntungan yang didapat jika dia mengikuti David dan Kelly. Namun ternyata si Casey ini tidak sebodoh penampilannya. Singkat cerita, mereka bertiga pergi ke sebuah salon untuk mengubah penampilan mereka agar lebih terlihat seperti keluarga. Dan akhirnya mereka bertiga pergi menuju bandara untuk berangkat menjalankan aksi mereka. Dan setelah sampai di dalam pesawat, tanpa disangka Ross datang dan memutuskan untuk ikut. Ternyata Ross berubah pikiran karena dia sedang terlilit hutang dan apartemennya harus disita. Padahal dia baru saja keluar dari pekerjaannya karena ingin bertobat, namun karena membutuhkan uang untuk melunasi hutangnya, terpaksa dia memilih untuk mengikuti rencana David dan meminta kenaikan upah yang akan didapatnya. Singkat cerita, mereka telah sampai di Bandara Arizona, Amerika Serikat, dan dari sini perjalanan mereka akan dilanjutkan dengan menggunakan RV yang telah dipesankan oleh Brad. Walaupun sempat terkejut dengan kedatangan RV-nya yang ternyata terlihat sangat mewah, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju Meksiko. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, mereka akhirnya bisa melewati perbatasan dengan sangat mudah hingga sampai pada sebuah tempat yang terlihat dijaga oleh sekelompok orang yang bersenjata. Ternyata tempat tersebut adalah sarang kartel narkoba bernama Pablo Chacon. Setelah sampai di depan gerbang, mereka disambut oleh orang yang bertubuh besar yang kita sebut saja One Eye. Dan setelah menjelaskan perihal kedatangannya, David dipersilakan masuk dan disambut dengan cukup baik di sana. Singkat cerita, anak buah kartel tersebut memuat narkoba yang cukup banyak ke dalam RV David, dan ketika seluruh tempat di dalam RV sudah dipenuhi oleh barang haram tersebut, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka untuk kembali ke Amerika Serikat. Setelah keluar dari tempat tersebut, ternyata mereka sudah dihadang oleh polisi setempat yang mengetahui bahwa mereka membawa barang terlarang dan meminta sejumlah uang suap agar mereka bisa melanjutkan perjalanan. Namun karena jumlah uang yang diminta terlalu banyak menurut David, maka dia tidak memberikannya. Sehingga polisi korup tersebut meminta layanan yang sedikit pribadi sebagai gantinya. Mendengar hal tersebut, David menyuruh Ross untuk memberikan pelayanan kepada polisi tersebut. Namun polisi tersebut menolak dan memilih dilayani oleh laki-laki alias jeruk makan jeruk. David yang setengah terkejut dan kebingungan akhirnya menyuruh Kenny untuk melakukannya. Kenny yang merasa ragu akhirnya berdebat dengan David dan polisi korup tadi akhirnya mengatakan jika mereka tidak mau melakukannya maka mereka harus membayar 1.000 peso yaitu mata uang lokal di sana, dan David yang mendengarnya pun terkejut karena uang yang dimaksud ternyata menggunakan mata uang peso di mana dalam jumlah tersebut hanya bernilai sekitar $80 saja. Akhirnya David membayar sejumlah uang tersebut dan langsung pergi melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka pun sampai di perbatasan. Mereka yang terlihat gugup dan tidak dapat menjawab pertanyaan dari petugas penjaga perbatasan akhirnya harus disuruh menepi untuk dilakukan pemeriksaan. Petugas yang merasa curiga dengan gerak-gerik mereka memutuskan untuk melakukan penggeledahan di dalam RV mereka, namun tanpa disangka muncul sekelompok orang imigran ilegal dari bawah kolong mobil mereka. Sehingga para petugas menjadi sibuk mengejar mereka dan mempersilahkan David untuk pergi dari sana. David yang sempat kebingungan akhirnya bergegas meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu di tempat kartel narkoba, Pablo Chacon, sang pemilik tempat tersebut, datang dan menanyakan perihal narkobanya yang dibawa kabur oleh orang yang bukan merupakan suruhannya. Dari sini kita mengetahui bahwa David sebenarnya dijebak oleh Brad, di mana dia bukanlah pemilik tempat tersebut dan narkoba yang dibawa oleh David sebenarnya bukanlah milik Brad. Akhirnya Pablo dan anak buahnya pergi untuk mengejar David. David yang melakukan perjalanan harus menerima nasib sial yang dialaminya, di mana kendaraan yang digunakannya
harus mogok dan mereka harus mencari pertolongan agar dapat membawa kendaraan mereka menuju ke bengkel terdekat. Namun ternyata mereka bertemu dengan sebuah keluarga yang sempat mereka temui juga di perbatasan dan akhirnya mereka pun menolong David untuk menuju ke bengkel. Pada saat di perjalanan, tanpa sengaja mereka mengetahui bahwa kepala keluarga yang menolong mereka, yaitu Don, adalah seorang agen DEA, yaitu suatu lembaga pemerintah yang khusus menangani masalah narkotika, atau mungkin kalau di Indonesia biasa disebut dengan BNN. David dan yang lainnya sempat panik, namun mereka berhasil menenangkan diri dan akhirnya tetap melanjutkan sandiwara mereka. Singkat cerita, mereka telah sampai di bengkel harus kecewa karena bengkel itu ternyata sedang tutup dan akan kembali buka di keesokan harinya. Mereka akhirnya memutuskan untuk menghabiskan malam dengan berkemah di sekitar sana dan menghabiskan waktu mereka di sana sebagai sebuah keluarga. Keesokan harinya pada saat kendaraan mereka sudah selesai diperbaiki, David yang berniat menemui pemilik bengkel untuk melakukan pembayaran harus terkejut karena sang pemilik bengkel sudah dalam keadaan terikat dan ternyata muncullah Pablo yang menodongkan senjata ke arah David. David yang akhirnya mengetahui bahwa ia telah ditipu oleh Brad, mendapati seluruh keluarganya juga telah ditangkap oleh One Eye, anak buah dari Pablo. Mereka yang akhirnya dikumpulkan di suatu tempat dan akan segera dibunuh oleh sang ketua kartel narkoba, akhirnya memohon agar tidak dibunuh dan mengakui bahwa sebenarnya mereka bukanlah dalang dari aksi pencurian tersebut. Namun mereka telah dijebak dan ditipu oleh orang yang bernama Brad. Akhirnya David mengungkapkan bahwa dirinya hanyalah seorang bandar narkoba kelas teri dan seluruh keluarganya itu hanyalah keluarga palsu. Pada saat Pablo mendengar bahwa Ross sebenarnya adalah seorang penari di sebuah klub, ia langsung tertarik dan ingin melihat tarian Ross. Akhirnya Ross pun mulai menari dan mereka semua yang menyaksikan pun terkesima. Pada saat Pablo teralihkan, Ross memberikan kode kepada David untuk membuka sebuah tuas yang dapat dipergunakan untuk melumpuhkan Pablo. Namun karena David yang terlalu menghayati pertunjukan Ross, dia tidak menyadari hal tersebut dan akhirnya Ross membukanya sendiri sehingga ada uap yang menyembur ke arah Pablo. Kenny dan Casey segera berlari ke dalam RV sedangkan David melawan anak buah Pablo. Karena panik dan ingin segera kabur dari sana, akhirnya Kenny mengemudikan RV-nya dan tanpa sengaja menabrak mobil Pablo hingga hancur. Mereka pun berhasil kabur dari sana sejauh mungkin, namun Kenny tidak bisa mengendalikan kendaraan tersebut. Maka mereka akhirnya menabrak pembatas jalan dan keluar dari jalur sehingga kendaraan mereka pun terhenti. Dan setelah berhenti, Kenny menjerit kesakitan. Ternyata pada saat kondisi panik tadi, seekor laba-laba raksasa atau sejenis tarantula masuk ke dalam celana Kenny tanpa disadarinya dan akhirnya menggigit alat vital miliknya. David ingin membiarkannya dan bergegas pergi dari sana, namun Ross berisikeras untuk membawanya ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan. Namun karena bengkak yang dialami Kenny cukup besar yang diakibatkan dari racun dari laba-laba tersebut, akhirnya Kenny jatuh pingsan dan mereka pun membawanya ke puskesmas terdekat. Singkat cerita, Kenny yang sudah diizinkan untuk pulang bergegas dibawa David menuju kendaraan mereka. Namun Ross dan Casey yang tidak ingin terburu-buru akhirnya berdebat dengan David. Dan tanpa sengaja David menyebutkan jumlah uang yang didapatnya dari pekerjaan tersebut. Mendengar jumlah uang yang akan didapat David cukup besar, Ross dan yang lainnya pun protes karena mereka hanya mendapat bagian yang sedikit. Dan inilah yang memicu konflik di antara mereka. Akhirnya Casey memutuskan untuk pergi meninggalkan rombongan. Ross bersikeras agar mereka menyusul dan menjemput Casey. Namun David tidak memperdulikannya. Akhirnya David pergi sendiri meninggalkan mereka semua di sana, sedangkan Ross dan Kenny pergi untuk mencari Casey. David yang berada dalam perjalanan akhirnya merasa kesepian dan merasa telah melakukan kesalahan dan akhirnya berbalik untuk menjemput keluarganya. Setelah semua yang terjadi, akhirnya mereka menyadari bahwa sebenarnya mereka telah memiliki ikatan batin satu sama lain. Singkat cerita, setelah berbaikan satu sama lain, mereka pergi menuju kendaraan mereka dan akan melanjutkan perjalanan. Namun tanpa diduga mereka bertemu dengan keluarga Don dan ternyata Pablo dan anak buahnya ternyata sudah sampai di sana. Pablo yang berhasil menangkap mereka berniat untuk membunuh mereka semua di sana, namun David dan Kenny berhasil mengalahkannya. Akhirnya mereka berhasil saling memahami perasaan masing-masing dan memutuskan untuk berbuat sesuatu yang benar dalam hidup mereka. Akhirnya David bekerja sama dengan Don untuk meringkus Brad di kediamannya dengan seluruh barang bukti yang mereka bawa. Setelah semua yang telah mereka lalui, akhirnya mereka tinggal dalam sebuah rumah dengan penjagaan polisi agar dapat bersaksi atas kejahatan yang telah dilakukan Pablo dan Brad. Mereka hidup dalam rumah tersebut sebagai sebuah keluarga dan akhirnya
Ending yang membahagiakan untuk mereka semua. Walaupun kita melihat di akhir film, David ternyata belum sepenuhnya bertaubat karena masih menanam ganja di pekarangan rumahnya. Namun suatu pelajaran dapat dipetik dari film ini bahwa sebuah keluarga tidaklah terbatas hanya dengan ikatan darah saja, tetapi orang-orang yang selalu mendukung kita di saat suka maupun duka. Mereka itulah sebaik-baik keluarga yang kita miliki. Kita juga dapat mengambil hikmah dari film ini bahwasanya ketika kita menanam suatu kebaikan maka akan menumbuhkan kebahagiaan. Dan sebaliknya, jika kita melakukan kejahatan maka kita pula yang akan menuai kesengsaraan. Jadi berbuat baiklah selama hidup kalian dan suatu saat nanti kalian pasti akan menuai hasilnya. Saya pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan sampai jumpa di video saya yang lainnya.